Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sobat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pernyataan dari pendukung Pak Anies Baswedan, yaitu Ges Khalifa, yang mengatakan Ahok kalah itu bukan karena FPI, bukan karena Anies, tetapi karena dirinya sendiri dan pendukungnya. Ini menarik teman-teman, apa yang disampaikan oleh Ges Khalifa. Karena selama ini teman-teman, banyak kritikan, banyak serangan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan yang disangkut pautkan dengan Pilkada 2017. Di mana dalam Pilkada itu katanya teman-teman, Pak Anies itu memainkan isu agama, main politik identitas. Oleh karena itu, pihak PSI tidak akan mendukung orang-orang yang memainkan politik identitas, apalagi maju di 2024. Itu sudah disampaikan oleh pihak PSI, teman-teman. Namun demikian, apakah benar kemenangan Pak Anies Baswedan memainkan isu politik identitas atau isu agama? Padahal kenyataannya kan tidak begitu. Pak Anies Baswedan jadi Gubernur DKI Jakarta itu karena memang itu konstitusional, itu sah, karena dipilih mayoritas dari warga masyarakat DKI Jakarta. Bukan karena kemarin ada kasusnya Ahok itu terkait surah Al-Maidah itu, bukan itu kalau kata Ges Khalifa, ya karena ulah dari Ahok dan pendukungnya sendiri. Dan inilah yang akan dikaitkan dengan Pak Anies Baswedan jika Pak Anies nanti maju di Pilpres 2024. Akan selalu disuarakan terkait politik identitas. Padahal kenyataannya teman-teman, Pak Anies Baswedan itu sebagai seorang muslim, misalkan nanti warga masyarakat sebagai seorang muslim juga memilih Pak Anies Baswedan, itu apa salahnya? Seperti contohnya saya teman-teman, saya sebagai seorang muslim akan memilih pemimpin seorang muslim. Nah, apa yang saya sampaikan ini apakah salah? Kan tidak. Karena saya punya suara dan suara saya akan saya berikan kepada seorang muslim yang taat, kemudian muslim itu mampu menjalankan amanah itu. Itu kan yang penting. Walaupun dia seorang muslim tetapi tidak mampu diberikan amanah, ya tentu kita tidak pilih. Jadi memilih seseorang itu bukan karena satu sisi, tetapi banyak sisi lain yang menyebabkan orang itu memilih. Demikian juga dengan Pak Anies Baswedan. Ketika dipilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, maka orang sudah punya penilaian tersendiri kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau menuduh Pak Anies Baswedan menang itu karena politik identitas, maka ini juga menyinggung warga masyarakat DKI Jakarta yang memilih Pak Anies Baswedan. Dan itu mayoritas teman-teman. Karena demokrasi kita itu sudah menyatakan yang menang dalam pemilu itu adalah suara terbanyak. Dan suara terbanyak itu ditujukan untuk Pak Anies Baswedan. Jadi kalau pihak sebelah itu menuduh Pak Anies Baswedan memainkan politik identitas, maka ini justru akan menyinggung warga masyarakat DKI Jakarta yang kemarin mayoritas memilih Pak Anies Baswedan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita baca dari Warta Ekonomi. Soal Pilkada DKI 2017, Ges Khalifa mengatakan Ahok kalah bukan karena Anies dan FPI, tapi dia kalah karena dirinya sendiri dan pendukungnya. Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ges Khalifa mengatakan bahwa Basuki Cahayapurnama alias Ahok kalah Pilkada DKI 2017 bukan karena Anies Baswedan. Menurut Ges Khalifa, Ahok kalah Pilkada DKI karena dirinya sendiri dan para pendukungnya. Hal itu disampaikan Ges Khalifa dalam kanal YouTube Refli Harun pada Kamis 14 Juli 2022. Ahok itu kalah bukan oleh Anies, bukan oleh FPI, dan bukan oleh persoalan-persoalan lain. Ahok kalah karena dirinya dan pendukungnya, ujar Ges Khalifa. Itu yang membuat dia kalah, dirinya sendiri dan pendukungnya yang juga tidak pakai nalar dalam mengkampanyekan hantam kromo aja, imbuhnya. Dia juga mengatakan bahwa banyak kalangan Islam yang netral menjadi tersinggung karena kalimat Ahok. Jadi banyak kalangan Islam yang di tengah tadinya tidak A, tidak B, ya ngambil posisi berlawanan
karena jadi marah karena merasa tersinggung dengan kalimat-kalimat silogisme yang seperti itu, blunder politiknya. Itu yang disampaikan oleh Wiz Khalifa, teman-teman. Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan turun jabatan di Oktober 2022. Posisi Gubernur DKI bakal diisi pejabat hingga Pilkada serentak digelar pada November 2024. Namun Anies menegaskan, meski sudah tak lagi menjabat orang nomor 1 di Jakarta, dia akan tetap berada di Jakarta. Saya masih terus berada di Jakarta. Tidak ada kata akhir sampai sudah tuntas, ungkap Anies saat menghadiri HUT DKI di Monas, Jakarta, Selasa 22 Juli 2022. Ungkap Anies Baswedan saat menghadiri HUT DKI di Monas, Jakarta, Selasa 6 Juli 2022. Jelang turun jabatan, Anies menegaskan pihaknya saat ini tengah fokus menyelesaikan tugas yang masih tersisa. Dia ingin memastikan program dan janji kampanyenya selesai sebelum batas waktu menjabat. Anies menjadi salah satu tokoh dengan tingkat elektabilitas tinggi sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Beberapa waktu lalu Anies mengaku akan menjadi manusia bebas usai tak lagi menjabat sebagai Gubernur DKI. Anies mengungkapkan keinginannya ingin berkeliling Indonesia usai purna tugas di DKI. Itu, teman-teman, pernyataan yang disampaikan oleh Wiz Khalifa bahwa kekalahan Ahok di Pilkada 2017 kemarin bukan karena Anies, bukan karena FPI, tetapi karena Ahok dan pendukungnya yang katanya, teman-teman, mengkampanyekan hal yang tidak rasional. Itu menurut Wiz Khalifa, teman-teman, karena hantam kromo saja. Itu yang menyebabkan Ahok kalah. Dan inilah yang akan dibawa, teman-teman, materi di 2017 akan dimasukkan materi kampanye oleh pihak sebelah menghantam Pak Anies Baswedan. Dan saya melihat, teman-teman, para pendukung Ahok ini kok belum move on, tidak terima kekalahan Ahok yang sampai hari ini terus dibahas. Katanya Ahok kalah itu karena politik identitas, karena SARA dan sebagainya. Bahkan kemarin ada pendukung Ahok yang meninggal dunia, ini tidak disolatkan. Padahal kenyataannya itu disolatkan. Jadi materi-materi seperti itu terus akan digulirkan kalau Pak Anies nanti memang benar-benar maju di 2024. Jadi kalau hal yang tidak rasional terus digulirkan seperti ini, apakah tidak menjadi bumerang bagi calon presiden yang akan diusung? Misalkan nanti Ganjar, pihak Partai Solidaritas Indonesia mengusung Ganjar, tetapi materi yang dibawa ini terkait materi-materi di 2017. Nah, apa tidak merugikan bagi Pak Ganjar kalau misalkan mereka nanti mendukung Pak Ganjar? Karena kita sudah yakin, teman-teman, bahwa mereka-mereka yang mengkritisi Pak Anies Baswedan hari ini, saya yakin tidak akan mendukung Pak Anies di 2024 dan akan memilih calon lain yang akan bersaing dengan Pak Anies Baswedan. Kalau kita melihat petanya kan calonnya ada Ganjar, ada Anies, ada Puan, ada Prabowo Subianto. Nah, pihak-pihak mereka kita bisa lihat, teman-teman, akan berada di mana. Nah, teman-teman, kalau kita melihat Pak Anies Baswedan memang popularitasnya cukup baik, elektabilitas cukup tinggi dan mampu berada di tingkat atas bersama Prabowo maupun Ganjar. Dan inilah yang ditakuti mereka kalau Pak Anies benar-benar maju di Pilpres 2024. Takut mereka. Nah, kalau nanti, teman-teman, Pak Anies Baswedan itu benar-benar jadi presiden, maka ini tentu akan menjadi konsen Pak Anies Baswedan menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, apakah mereka takut kalau keadilan itu ditegakkan? Yang salah baik itu yang pro pemerintah atau yang selama ini di luar pemerintah, kalau salah akan diterapkan, ditegakkan keadilan oleh Pak Anies Baswedan. Nah, ini kan harusnya kita bangga, teman-teman, punya calon presiden seperti ini, menerapkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, baik kaya, miskin, pejabat atau tidak pejabat, kalau salah dihukum. Ini saya pikir luar biasa, teman-teman, apa yang akan dilakukan Pak Anies Baswedan. Nah, selain itu, teman-teman, keadilan
itu bukan hanya diterapkan lewat meja hijau di pengadilan, tetapi kebijakan-kebijakan itu juga bisa dilakukan dengan prinsip keadilan. Contohnya program Pak Anies Baswedan baru-baru ini, yaitu menggratiskan PBB, pajak bumi bangunan, bagi warga DKI Jakarta yang memiliki tanah seluas 60 meter persegi dan luas bangunannya 36 meter persegi. Itu gratis PBB, pajak bumi bangunan. Dan ini adalah bentuk kebijakan yang melaksanakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebijakan itu juga bisa diarahkan kepada keadilan sosial, seperti program-program yang dilakukan Pak Anies Baswedan. Seperti Pak Anies Baswedan kemarin membangun kampung Susun Bayam karena akibat pembangunan dari JIS. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Jadi warga masyarakat yang kena imbas ini dibangunkan rumah susun. Ini kan cukup luar biasa teman-teman yang dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Dan inilah juga menghadirkan rasa keadilan. Belum lagi teman-teman, waktu dulu Ahok mengusur kampung akuarium, digusur oleh Ahok. Tetapi hadirnya Pak Anies memberikan kesejukan, kenyamanan bagi warga masyarakat kampung akuarium. Dibangunlah rumah susun kampung akuarium. Nah ini kan masyarakat menjadi tenang, menjadi damai dengan hadirnya Pak Anies yang memberikan solusi. Jadi bukan hanya gusur-menggusur, tapi tidak ada solusi. Tetapi Pak Anies memberikan solusi untuk itu. Ini kan contoh luar biasa teman-teman dari Pak Anies Baswedan. Apalagi Pak Anies Baswedan nanti benar-benar menjadi presiden. Wow, ini keadilan sosialnya akan seluruh rakyat Indonesia. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait Pak Anies Baswedan, di mana ada pandangan dari Ghez Khalifa yang kalau dikaitkan di 2017 bahwa kekalahan Ahok bukan karena Anies, bukan karena FPI, tetapi kekalahan Ahok itu karena Ahok sendiri dan para pendukungnya. Lalu bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian? Tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.